Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kita dalam pembelajaran PPKN. Oke, bagaimana kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, pada pertemuan yang kedua kita lihat peta konsep yang mana minggu kemarin sudah kita pahami mengenai hakikat demokrasi. Maka untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengklasifikasian demokrasi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut mengenai pengklasifikasian demokrasi, Anda lihat dulu mengenai tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini, yang pertama yaitu menjelaskan demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak. Kemudian yang kedua, menjelaskan demokrasi formal dan material. Kemudian yang ketiga, menunjukkan pengelompokan demokrasi ditinjau dari sistem pemerintahan dengan menggunakan bagan atau skema. Jadi nanti Anda silakan untuk membuat bagan atau skema mengenai sistem pemerintahan atau pembagian demokrasi menurut sistem pemerintahannya. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu pengklasifikasian demokrasi, yang mana pada pengklasifikasian demokrasi dibagi nanti menjadi tiga. Yang pertama, demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak. Oh ya, maaf, mungkin ada yang belum paham. Pengklasifikasian itu artinya pengelompokan. Klasifikasi itu pengelompokan. Jadi kita kelompokkan. Pengklasifikasian demokrasi artinya pengelompokan macam-macam sistem demokrasi. Oke, yang pertama, demokrasi ditinjau, dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat. Kemudian yang kedua, demokrasi ditinjau dari titik berat yang menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga, demokrasi ditinjau dari sistem pemerintahan. Jadi nanti ada tiga ini yang kita bahas pada pertemuan yang kedua ini. Oke, langsung aja, yaitu pengklasifikasian demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak, cara penyampaian kehendak, maksudnya kehendak rakyat. Kita lihat, yaitu demokrasi secara penyaluran kehendak nantinya dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi gabungan. Apa itu demokrasi langsung? Demokrasi langsung adalah rakyat langsung mengemukakan kehendak di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Kita ulang, rakyat langsung mengemukakan kehendak di dalam rapat yang dihadiri seluruh rakyat.
Tunggu. Kalau dihadiri seluruh rakyat, ya kalau negara itu kecil, tapi kalau negara besar seperti negara Indonesia, nggak mungkin rasanya mengumpulkan seluruh rakyat, ya kan? Jadi di sini demokrasi langsung di sini pada saat ini hanya merupakan suatu teori yang mana dalam pelaksanaannya itu nanti hanya pernah terjadi pada masa sejarah Yunani, yang mana waktu itu negaranya masih kecil sehingga rakyat memungkinkan untuk berkumpul pada suatu tempat tertentu. Oke, dilanjutkan adalah demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan adalah rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, ini kalau kumpul dalam suatu tempat tidak memungkinkan, maka dari sebagian rakyat itu mengutus atau diwakili yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau di negara kita Indonesia pada sekarang ini untuk perwakilan ini sudah kita laksanakan. Misalkan kalau di tingkat kabupaten itu misalkan 2000 orang itu satu wakilnya. Itu adalah sistem melalui demokrasi perwakilan. Oke, selanjutnya yang nomor 3 yaitu demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Maksudnya bagaimana? Rakyat memilih wakilnya di DPR, kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Jadi misalkan seperti ini, dalam suatu masa tertentu DPR atau wakil rakyat tadi membuat suatu peraturan, maka peraturan tadi belum tentu rakyat setuju. Maka untuk tahap selanjutnya peraturan tadi diawasi atau dilihat atau dikontrol oleh rakyat dengan cara sistem referendum. Itu yang dikatakan demokrasi gabungan. Ya, ini mengenai penjelasan tentang demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ditinjau dari titik berat yang menjadi perhatian. Kita lihat skemanya, yaitu ternyata demokrasi ini dibagi menjadi 3 juga. Apa saja? Yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara liberal, yaitu negara-negara barat yang menganut paham kebebasan, contohnya di negara Amerika Serikat. Apa itu demokrasi formal? Yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, ini yang dianut oleh negara Amerika Serikat. Nah, yang mana kalau di negara Amerika Serikat itu mengenai negara atau politik itu sangat demokratis. Di sana nggak ada itu misalkan
kalau milih saya Anda mendapat uang 1 juta misalkan. Nah, itu tidak ada di sana. Sana sangat demokratis. Itu masalah politik. Oke, kita lanjutkan mengenai demokrasi material, yaitu dianut oleh negara-negara yang paham komunis. Apa itu demokrasi material? Adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan bidang politik kurang diperhatikan. Nah, di sini kebalikan dari demokrasi formal tadi. Kalau demokrasi material ini yang diutamakan, yang ditekankan itu adalah mengenai bidang ekonomi, yang mana kalau negara demokrasi material ini tidak ada istilah ini rakyat kaya, ini rakyat miskin, tidak ada, harus dipersamakan. Nah, ini untuk negara demokrasi material atau komunis. Makanya kalau zaman dahulu pernah masuk paham komunis di Indonesia, rakyat sangat antusias untuk menyambut dan mendukungnya. Karena apa? Karena pada waktu itu rakyat kita itu banyak yang miskin. Jadi kalau kaya dan miskin dihapuskan, mereka sangat senang karena banyak yang miskin. Nah, gitu. Namun itu dari satu sisi saja, belum sisi yang lainnya. Ternyata sisi jeleknya yang mana kalau paham komunis itu tidak mengenal Tuhan, misalkan seperti itu. Oke, kita lanjutkan, yaitu demokrasi yang ketiga, pembagiannya yaitu demokrasi gabungan. Apa itu demokrasi gabungan? Yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Ya, artinya dicampur atau digabung. Demokrasi formal mana yang baik kita ambil, yang jelek buang, tambah lagi dengan demokrasi material. Oh, ini menurut material ini sangat baik, menghilangkan kaya dan miskin, ambil. Nah, itu adalah dinamakan demokrasi gabungan. Jadi suatu negara kalau menganut sistem demokrasi gabungan, nggak bisa kita menentukan dia ini negara ini demokrasi formal atau demokrasi material ya. Nah, maka kalau tidak kedua ini, maka pasti adalah demokrasi gabungan. Ini yang dianut oleh negara-negara baru atau yang kita kenal negara-negara non-blok, artinya tidak liberal dan juga tidak komunis. Oke, kita lanjutkan pengklasifikasian demokrasi. Yang ketiga yaitu pengklasifikasian demokrasi ditinjau dari sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahan itu juga mempengaruhi daripada ciri atau sistem demokrasi di negara tertentu. Oke, kita lihat skema atau bagannya, yang mana demokrasi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi dengan sistem parlementer. 2, demokrasi dengan sistem presidensil. Yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum. Ada parlementer, ada presidensil, dan ada referendum. Apa itu? Kita jelaskan. Demokrasi dengan sistem parlementer adalah sistem demokrasi dalam suatu pemerintahan negara yang menuju kepada badan perwakilan atau parlemen. Jadi kalau masalah demokrasi atau rakyat ikut serta mengatur negara, itu arti kata demokrasi yang pertama pada pertemuan kemarin. Maka keikutsertaan rakyat tadi itu tertuju atau disampaikan, difokuskan ke badan perwakilan atau parlemen.
Jadi kalau mau demo, mau apa, tidak setuju, maka itu semua mengarah ke parlementer atau dewan atau badan perwakilan. Maka ini dikatakan demokrasi dengan sistem parlementer. Yang kedua, demokrasi dengan sistem presidensil, yang mana sistem demokrasi di mana kekuasaan dalam negara dipisahkan menjadi 3 bidang yang keberadaannya saling terpisah. Artinya seperti keterangan awal tadi, kalau rakyat itu menyampaikan kehendak, tentunya di bidang apa? Nah, itu kalau di presidensil. Di bidang peraturan atau undang-undang, maka di legislatif. Mengenai jalannya pembangunan, jalannya pemerintahan, berarti mereka mengajukannya ke eksekutif atau pemerintahan atau presiden. Mengenai ketidakadilan atau tentang hukum, maka itu di bidang yudikatif. Ya, itu adalah sistem demokrasi presidensial. Yang ketiga yaitu demokrasi dengan sistem referendum. Artinya sistem demokrasi di mana rakyat diminta pendapatnya tentang persoalan-persoalan terutama mengenai pemerintahan. Artinya kalau referendum ini rakyat mengemukakan langsung pendapatnya tentang persoalan-persoalan terutama mengenai pemerintahan atau tentang negara. Misalkan ini negara terkena wabah corona misalkan, maka ini negara mau pinjam atau hutang uang ke luar negeri untuk mengatasi dari wabah corona tadi misalkan. Maka ini sebelum pinjam ke luar negeri disampaikan dulu ke rakyat, diadakan jejak pendapat. Maka rakyat nanti menentukan. Nah, ini yang dikatakan referendum. Jadi rakyat menentukan langsung, dan caranya tidak berkumpul di suatu tempat seperti zaman dulu, tidak. Mungkin bisa melalui jejak pendapat atau polling yang ini bisa didukung dengan adanya teknologi dari negara masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, jika Anda masih kurang paham, bisa mengulang-ulang dari video ini dan bisa mencari sumber tutorial yang lainnya yang sesuai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.